Hai semuanya, karena udah mau jam 7.10, kita buka aja ya acaranya. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara sharing alumni hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, ada baiknya kita buka dulu ya dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa dicukupkan. Selamat malam semuanya, selamat datang di acara sharing alumni hari ini yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Peran Matematika di Dunia Asuransi. Kenalin, nama aku Naomi yang akan menjadi moderator hari ini. Untuk menunjang sharing alumni hari ini nih, kami mengundang Mas Fandik dari Angkatan 15 untuk menjadi pembicara hari ini. Mungkin Mas Fandik bisa nih ngenalin dirinya dulu ke teman-teman yang lainnya. Ini udah dimulai tadi. Udah Mas? Bisa dimulai? Iya, boleh. Oke, cek ya. Baiklah sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi dari Matematika Angkatan 2015. Apalagi ya, Dek, yang mau aku sampaikan? Oh, mungkin bisa dikenalin, mungkin Mas bisa ngomong kesibukannya sekarang apa? Tentang apa? Lagi Tanya apa? dulu. Oh, ya mungkin kesibukannya Mau sekarang tanya tentang apa? Mas? Kesibukannya. Kalau sekarang lagi WFH, aku. Oh, WFH. Jadi di kantor ada WFH, split working gitu, 1 minggu WFH, 1 minggu WFO, kayak gitu sih. Terus sekarang kalau gitu Mas posisinya lagi ada di mana nih? Di Jakarta kah? Sekarang lagi di Surabaya ini, pas kebetulan tadi ada acara di kantor, terus jadi sekarang di Surabaya. Oh, lagi di Surabaya. Gitu. Okay. Mungkin Mas bisa kasih Hmm, tahu nih sekarang Mas kerja di mana dengan posisi apa ke teman-teman yang lainnya? oke, boleh. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk kali ini saya akan sedikit bercerita tentang mungkin pengalaman saya bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Nah, saat ini saya sedang bekerja di Asuransi Kredit Indonesia. Nah, sebuah asuransi yang salah satu asuransi BUMN juga sih, asuransi kredit. Nah, ini pas kebetulan saya lokasinya di kantor cabang Surabaya. Gitu. Dan sekarang saya sedang menjabat sebagai staf klaim dan subrogasi. Itu sih. Terus pengennya tahu apa aja? Sekarang lagi di Surabaya dan lagi jadi apa tadi? Staff klaim dan asuransi. Ya, benar. Terus Mas, mungkin bisa kita mulai aja nih ya sharing-sharingnya. Iya, boleh. Pertama, kenapa sih Mas berminat untuk bekerja di perusahaan asuransi ini nih? Kenapa saya berminat di asuransi ya? Hmm. Dulu ini pada angkatan berapa ini? 2015 ada? Tidak ada ya? 2018. 2018, Kalau 18, 15, 19, 20 ya berarti? kurang lebih kayak gitu sih, Mas. 18, 19. Ya, ya halo. Ya. Halo. Jadi dulu itu kan ada mata kuliah tentang asuransi. Nah, di situ kan dapat di semester 3 kalau nggak salah itu mata kuliah tambahan. Nah, di situ mengulas sedikit banyak tentang perusahaan-perusahaan asuransi dan juga job desk apa sih yang kita kerjakan di dunia asuransi dan apa sih peluang matematika terhadap pekerjaan yang ada di asuransi. Nah, dari situ saya mulai mungkin sedikit penasaran terkait emang benar nggak sih matematika itu digunakan di mana di asuransi kayak gitu sih. Setelah akhirnya saya coba apply sebenarnya saya apply nggak di asuransi aja, cuman pas keterimanya di asuransi itu sih. Oh, oke. Terus Mas boleh nggak nih ceritain ke kita gimana sih awalnya dari Mas daftar sampai Mas keterima di perusahaan Askrindo ini? Oke. Berarti ini cerita tentang mencari kerja ya ini. Jadi untuk mencari kerja
emang saya itu mulai dari yudisium. Habis yudisium itu kan ada berkas-berkas yang dikumpulkan. Nah, berkas-berkas itu salah satunya ada ini nilai dari semester 1 sampai 8. Nah, dari ketika saya memperoleh transkrip nilai itu, walaupun transkrip itu masih bersifat sementara, jadi aku cobalah pakai itu buat apply di semua perusahaan yang ada. Nah, dari situlah saya coba di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan lainnya, dan sehingga saya ada salah satu perusahaan asuransi ini, Askrindo, yang menawarkan pekerjaan ini, yang membuka lowongan. Nah, saat itu ada banyak step, ada banyak tahap di asuransi ini. Mulai dari ada psikotes, interview 1, interview 2, dan sampai dengan interview sama user. Kayak gitu. Terus akhirnya dari banyaknya itu tadi yang diambil di asuransi Askrindo itu ada dua orang. Dan itu semua dari Universitas Airlangga semua. Satunya dari kampus B orangnya. Mungkin bisa diceritain lebih detail nggak sih Mas, tahap 1, tahap 2-nya kayak gimana nih, biar teman-teman juga tahu kalau mau daftar ke Askrindo. Oh gitu. Jadi dulu sih sebelumnya saya itu juga sebagai mahasiswa magang di Askrindo pas waktu semester 7. Jadi dulu pas waktu semester 7 saya juga pernah magang di Askrindo itu pas waktu Januari, kalau nggak salah Januari, 1 bulannya itu sampai Februari. Itu di sana juga mulai belajar mengenal ataupun ini. Terus kemudian pas waktu habis lulus itu tadi ditawarin sama orangnya sana, ada pas buka lowongan. Terus kemudian ada tahap 1 itu nanti awalnya sih administrasi, terus kemudian kalau sudah administrasi lolos dipanggil buat awalnya itu interview. Tapi pas waktu di sela-sela interview itu ada namanya psikotes. Nah, dari psikotes itu nggak langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi ada screening dulu. Terus pengumuman lanjut interview 2, interview 3, sampai lanjut sampai terakhir sama interview user. Kayak gitu sih. Kalau di situ. Kalau di terus lanjut ya Mas. Kalau tadi kan Mas bilang di perusahaan Askrindo Mas jadi staff klaim dan asuransi. Mungkin bisa dijelasin nggak itu kerjaannya ngapain sih Mas? Jadi Askrindo ini belum begitu mengenal Askrindo ya, berarti dari teman-teman sendiri ada yang sudah mengenal apa belum ini? Coba dijelasin. Belum Mas, belum. Mungkin banyak yang belum tahu ya. juga. Taunya itu BUMN Mas, BUMN ya, waktu BUMN ya. Ya emang dari BUMN. Jadi Askrindo itu merupakan salah satu asuransi BUMN. Nah, dia itu kan asuransi kredit. Jadi dia itu lebih ke asuransi umum. Contohnya gini, asuransi kredit itu misal ada orang A yang minjam uang di perusahaan, yang minjam uang di bank, salah satu bank. Nah, dia itu minjam uang sebesar 100 juta untuk usaha lah misalkan, usahanya. Kemudian dia itu harus bayar 1 bulannya itu misal 5 juta dalam waktu 2 tahun. Gitu kan. Nah, otomatis si banknya itu kan nggak tahu kan, misal ada nasabah ini, misal di bulan kelima nasabah ini mengalami bangkrut ataupun dia itu mengalami macet sehingga dia tidak bisa membayarkan kreditnya di bank itu. Otomatis dari situlah si banknya itu mengasuransikan kreditnya kepada asuransi tanpa sepengetahuan dari nasabahnya. Itu pengertian dari asuransi kredit. Jadi dari Askrindo sendiri itu nasabahnya itu bukan individu, jadi lebih ke perusahaan-perusahaan. Salah satunya itu tentang perbankan, kayak gitu. Tapi yang saya urus kan saya ini bagian klaim. Nah, yang bagian klaim saya lebih menghandle asuransi umum. Nah, asuransi umum ini kan lebih kayak penjaminan kebakaran, penjaminan kayak gempa bumi, terus banjir,
kayak gitu-gitu. Jadi nanti kalau misal ada kerusakan atau tuntutan dari pihak tertanggung, misal ada kayak kebakaran atau apa, nanti yang handle dari saya sendiri kayak gitu. Oh, gitu ya, Mas. Kayaknya asik tuh ya, Mas. Terus kira-kira kalau dari mata kuliah di matematika nih yang kepake di dunia kerja di bidang asuransi kayak Mas ini kira-kira apa aja ya, Mas? Jadi kalau misal sebelumnya saya cerita dulu ya apa aja yang aku kerjain di sana gitu ya. Mungkin Oh dari iya, situ boleh nanti kok. bakalan tahu tentang pekerjaan-pekerjaan ini berkaitan nggak sih sama matematika, pekerjaan ini berhubungan nggak sih sama dunia yang ada di matematika gitu. Karena saya ini lebih ke tadi asuransi umum kayak ngurusin kebakaran, ngurusin itu tadi kayak gitu. Jadi saya lebih ke general. Kayak gitu. Misal contohnya ini, contohnya salah satu case yang sering saya hadapi, yang sering saya lakukan alami itu misalnya ini, misal ada uh, sebuah kapal yang mau bersandar di Tanjung Perak misal di dermaga Kalimas. Nah, tiba-tiba dia itu pas waktu dia mau bersandar di dermaganya itu ternyata ada hujan lebat yang disertai petir. Otomatis dia itu nggak bisa bersandar dan dia menabrak dermaganya kayak gitu kan. Otomatis dermaganya rusak sehingga si tertanggungnya itu. Nah, tertanggungnya ini contohnya Pelindo ya, Pelindo 3. Pelindo 3 ini otomatis menuntut asuransi untuk mengganti itu kan. Soalnya dia itu sebagai tertanggungnya dari asuransi kayak gitu. Terus kemudian dari situ tadi tugas saya itu lebih ke analisa apakah benar sih itu tadi benar-benar ditabrak enggak sih sama kapal itu, apakah di situ nanti benar-benar ada hujan deras, apakah ada petir, apakah ada angin kencang kayak gitu. Nah, sehingga saya itu harus menganalisa dari kejadian-kejadian itu. Nah, di samping itu kan kita tahu bahwa matematika itu outputnya lebih ke mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis, logis dan juga sistematis kan. Nah, dari situlah diterapkan dari itu tadi harus mengetahui berita acaranya, kronologisnya kejadiannya kayak gimana, mulai dari awal sampai akhir kayak gitu. Terus kalau misal dia itu hanya karena angin, hanya karena hujan, itu kan nggak mungkin kan. Harus masa iya dia itu cuman gara-gara itu bisa nabrak itu, pasti ada faktor-faktor lain. Misalkan ada kecepatan anginnya ternyata itu lebih dari yang dibatasi, yang disyaratkan di polis, misal kayak gitu kan. Nah, itu harus dibuktikan melalui laporan BMKG, laporan itu. Nah, tugasnya itu lebih analisanya, apakah benar-benar itu benar-benar terjadi angin dengan kecepatan sekian sehingga menyebabkan kerusakan tersebut. Kayak gitu sih. Itu yang awalnya. Kalau emang benar-benar itu terjadi ataupun itu benar-benar mengakibatkan kejadian itu real, jadi si klaimnya itu bisa diterima sama saya, bisa diterima dan juga bisa diproses kayak gitu sih. Terus yang langkah selanjutnya ketika jadi kalau di matematikanya itu lebih ke itu tadi, ke misal ada pengaruh laju angin. Nah, dari situ harus bisa membuktikan bahwa kecepatan anginnya itu berapa, kecepatan angin yang terjadi pada saat itu benar-benar melebihi dari itu apa enggak kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dianalisa dari grafik, dari laporan BMKG-nya itu tadi. Seperti kayak yang biasanya ada nanti ada di penerapannya di kayak pemodelan kayak gitu. Nanti kan ada grafiknya, grafik naik turunnya itu nanti kelihatan. Itu. Oh, gitu ya, Mas.
Oke, ternyata banyak juga ya hitungan matematika yang lainnya selain asuransi sendiri ya. Kayak gitu. Terus kan seperti yang kita tahu ya, Mas, kalau di matematika itu ada 4 bidang minat ya. Ada aljabar, analisis, riset operasi dan komputasi, sama permodelan sistem. Nah, di antara 4 bidang minat ini, kira-kira ada nggak sih, Mas, yang berhubungan sama perusahaan, Mas? Sama perusahaan asuransi maksudnya. Kalau dari bidang minatnya itu, kalau aku dulu kan ambilnya di pemodelan. Jadi dari situ nanti bisa tahu lah. Kalau pemodelan itu kan lebih sedikit banyak menganalisa tentang forecasting kan. Analisa tentang kayak misal dampak, misal penyebaran penyakit dalam 5 tahun ke depan, apakah dia masih ada apa enggak gitu. Jadi kalau di saya itu lebih ke kayak gitu tadi, resiko ke depannya itu gimana. Jadi apakah dia nanti akan timbul resiko yang berulang atau tidak di tahun ke depannya. Itu nanti yang akan dianalisa lebih lanjut lagi di bagian klaim juga sih itu. Tapi kalau misalkan nih kan tadi kan Mas ngambil permodelan sistem ya berarti. Kalau misalkan 3 bidang minat yang lain, kira-kira masih memungkinkan nggak sih untuk masuk ke perusahaan asuransi? Masih, iya. Ini sudah ada mata kuliah aktuaria belum di sini? Kalau di UNER? Belum sih, Mas. Kalau di matematikanya. Belum ada ya. Nah, itu nanti salah satu pekerjaan yang membutuhkan orang matematika itu adalah aktuaria. Nah, aktuaria ini nanti kebanyakan itu dari si matematikanya. Misalnya gini, dari aktuaria itu kan dari asuransi sendiri kan lebih ke penanggung resiko ya. Jadi tugasnya dari aktuaria nanti itu lebih menerjemahkan resiko. Maksudnya gini, misal ada seorang tertanggung yang mau mengasuransikan gedung misalkan gedung. Nah, dari asuransi itu kan nggak serta-merta akan menjamin gedung itu kan untuk dijaminkan asuransinya. Pasti si asuransi itu akan menganalisa apakah gedung itu berapa sih umur dari gedung itu, apakah gedung itu sudah tua, apakah gedung itu masih baru, dan juga layak untuk dijamin apa enggak, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari segi lokasinya, dari apakah gedung itu dekat dengan laut, apakah gedung itu dekat dengan misal yang menyebabkan kebakaran itu misal pom bensin. Pokoknya faktor-faktor yang menimbulkan resiko terjadinya suatu klaim. Itu tugas dari aktuaria menganalisa semua itu. Kalau misal itu nanti udah itu namanya risk profile. Risk profile-nya itu kecil, berarti kita berani menanggung akan itu tadi gedung-gedung yang diasuransikan sama pihak tertanggungnya. Gitu. Oke. Terus Mas, kalau boleh tahu nih, Mas udah berapa lama sih kerja di Askrindo? Kalau di Askrindo, saya masuk, kan itu kemarin wisuda Juni, terus masuk di Askrindo mulai Agustus awal sampai dengan sekarang. Gitu, sudah 1 tahun lah kira-kira dari Askrindo. Oh, berarti udah 1 tahun ya, kurang lebih di Askrindo. Kira-kira suka dukanya kerja di bidang asuransi nih, Mas, apa sih? Kalau suka dukanya itu lebih ini kan, saya sendiri background-nya dari matematika, terus banyak objek-objek yang saya tangani itu di luar dari matematika. Misal banyak teknik ya, saya harus belajar kayak kapal, terus misal kayak alat berat, bangunan, terus kayak itu. Nah, itu harus di luar konteks matematika yang harus dipelajari lebih dalam lagi. Kayak misalkan kalau aku ya, misal ini contohnya lagi ada kejadian kejadian kerusakan alat berat. Misal ada kerusakan alat berat, salah satunya itu headruck-nya itu ditabrak sama alat berat yang lain sehingga headruck-nya itu mengalami kerusakan.
Nah, kerusakannya itu ada part-partnya, misal ada bannya, ada box yang di dalamnya, terus ada kaca-kacanya. Kan itu item-item yang akan dijamin oleh Askrindo gitu kan. Tapi nggak semena-mena Askrindo itu menyetujui terhadap item-item itu. Misalnya gitu. Misal mereka itu ngasih rincian harga ini buat dijaminkan, dituntutkan. Terus kemudian orang asuransi itu ngecek apakah dari harga itu udah sesuai sama harga pasar apa belum, apakah harga itu sesuai dengan kondisi yang sekarang apa tidak. Ditakutkan nanti mereka itu menawarkan barangnya itu melebihi itu, kayak gitu sih. Jadi harus dianalisa satu-satu terhadap barang-barang yang ditawarkan oleh mereka. Nah, itu salah satu kesulitannya. Dan apalagi harus tahu kan harga-harganya satu gitu, harus cek satu-satu. Apalagi saya juga bukan orang teknik awalnya, jadi harus belajarnya banyak di situ sih. Kalau sukanya Mas gimana? Sukanya bekerja di Apa? Kalau sukanya bekerja di bidang asuransi? Kalau sukanya di bidang asuransi, pastinya banyak. Kan saya ini bagian klaim, jadi setiap case itu pasti berbeda ceritanya. Nah, kalau berbeda ceritanya ini pasti pengalamannya dan juga pengetahuannya akan berbeda-beda toh. Berarti harus upgrade kemampuannya itu lebih lagi kayak gitu. Jadi kemampuan yang dihasilkan dari itu lebih ini lagi, gitu sih, lebih ke pengalamannya aja. Oke. Nah, menurut Mas sendiri nih, mungkin nggak sih anak lulusan matematika tuh punya peluang yang besar untuk kerja di bidang asuransi, apalagi terutama nih di perusahaan Mas atau di Askrindo? Kalau dari matematika itu besar sekali sih, besar banget peluang dari matematika. Soalnya itu tadi dari apa yang dibutuhkan, misalkan aktuaria itu tadi banyak yang diambil dari orang matematika. Soalnya dari aktuaria nanti yang dipelajari mulai dari mata kuliah probabilistik sama statistikanya itu harus kuat banget. Sama nanti ada matematika keuangan. Dan juga pokoknya matematika yang berhubungan dengan matematika ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap dunia perasuransian, dan itu kebanyakan dipelajari di matematika. Jadi banyak orang matematika yang di hire oleh perusahaan asuransi untuk menangani itu tadi resiko-resiko yang ditimbulkan oleh nasabah-nasabahnya. Gitu. Oke, jadi kan sebelum sharing alumni ini, kami sempat nge-share G-Form ya, Mas. Terus ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bakal aku tanyain ke Mas, yang banyak banget ditanya orang. Nah, apa sih, Mas, perbedaan ilmu aktuaria sama matematika asuransi? Ilmu aktuaria sama ilmu asuransi ya? Betul. Kalau aktuaria itu, jadi gini, aktuaria itu lebih ke progresnya. Misal aktuaria di asuransi itu tadi tugasnya lebih ke analisa resiko. Nah, analisa resiko itu tadi berhubungan dengan probabilistik ya, probabilitas terjadinya resiko di masa depan. Jadi dia itu, orang aktuaria harus tahu terkait kemungkinan kejadian itu di masa datang, apakah akan terjadi lagi atau tidak, kayak gitu. Itu yang memutuskan orang aktuaria. Dan orang aktuaria harus tahu tentang kayak misal memutuskan harga premi, memutuskan harga pertanggungan, memutuskan harga misal dia itu per bulannya harus bayar berapa, itu yang dianalisa oleh bagian si aktuaria itu sendiri. Tuh. Kalau asuransi itu tadi ya, kalau asuransinya sendiri itu lebih kayak prinsip-prinsip asuransi, terus hukum asuransi, terus kayak materi-materi tentang keasuransian. Tapi sebenarnya antara si aktuaria dan asuransi itu relate, ada hubungannya dan harus
saling berhubungan. Oke. Terus kira-kira ada nggak sih ilmu lain yang kita butuhin selain dari matematika itu untuk menunjang karir kita kalau mau kerja di bidang asuransi? Kalau ilmu lain paling basic kalau misal kita udah di dunia kerja itu harus bisa Excel. Excelnya kita harus dimatengin dulu. Kayak misal yang pertama biasanya kan tambah, kurang, bagi, itu aja kan rumus-rumusnya. Jadi nanti kalau misal di perkantoran atau administrasi itu secara general harus bisa kayak misalkan VLOOKUP, fungsi pivot, fungsi lookup, dan juga fungsi if or not kayak gitu sih. Jadi lebih mungkin dari sekarang, dari teman-teman sekarang mulai belajar lagi terkait fungsi-fungsi kayak itu tadi, pivot, lookup, VLOOKUP gitu. Soalnya nanti itu sebagai dasar kita, apalagi sebagai administrasi harus bisa menggunakan fungsi-fungsi itu. Gitu sih. Tuh teman-teman kalau yang mau masuk asuransi harus bisa Excel dulu ya Mas berarti kalau gitu. Dasarnya administrasinya gitu. Oke, ini Mas pertanyaan terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab ya Mas ya. Ini bukan pertanyaan sih sebenarnya. Minta saran aja nih Mas sama wejangan buat teman-teman semua yang nonton supaya kita nanti bisa berkarir di dunia asuransi. Tips kalau misal mereka pengen bergabung di asuransi itu ya itu tadi harus penguasaannya itu harus luas yang pertama. Yang kedua harus bisa berpikir secara sistematis. Yang ketiga dia itu harus bisa mengaitkan antara kejadian itu logis apa enggak. Soalnya kan si asuransi itu penanggung resiko, jadi kita dituntut untuk bisa menganalisa resiko itu sendiri. Samping itu juga skill-skill mulai dari kayak coding, IT, misalnya itu tadi juga dapat nilai plus lagi untuk misal buat sistem bagian IT itu juga penting. Kayak program, kayak itu sih juga bagus. Terus nanti mungkin bisa nambah apa kalau di kuliah itu bisa ngambil matematika bisnis itu sebagai dasar matematika bisnis. Terus kemudian ada asuransi, terus sama apa lagi? Pokoknya itu tentang dua itu bisa mewakili untuk kita berkarir di asuransi. Oke, Mas, makasih ya. Ini kita buka aja ya sesi tanya jawabnya kalau gitu. Buat teman-teman yang mau nanya, mungkin bisa raise hand atau ketik via chat. Terus jangan lupa kenalin diri dulu ya, namanya siapa, angkatan berapa. Ini ada dari Maliki Shalendra. Ya nih, silakan Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, perkenalkan saya Maliki Shalendra. Saya mau bertanya Mas, ya mungkin ini agak di luar topik asuransi ya. Untuk kita berkarir misalnya di bidang kayak programming atau sesuatu yang berbau IT, itu apakah anak lulusan dari matematika itu masih bisa ya Mas? Masa ya yang kuliah-kuliah di situ hanya lulusan informatika, sistem informasi gitu-gitu Mas? Makasih. Kalau berkarir di dunia IT atau programming itu emang kebanyakan kan emang qualified-nya dari orang-orang IT dan dari jurusan dari segi apa lulusan. Tapi sebenarnya orang matematika itu berhak dan juga wajib ikut itu. Soalnya apa? Di bidang di mata kuliah ataupun di perkuliahan itu kan ada yang namanya risk operasi, terus yang di Bu Auli itu programming. Soalnya itu kan aplikasi dari penerapan dari matematika. Nah, sebenarnya dari banyak juga perusahaan yang nge-hire matematika untuk dijadikan sebagai IT dari mereka. Kayak gitu juga. Banyak juga kok peluangnya dari matematika yang ikut di IT ataupun di perusahaan-perusahaan kayak e-commerce, perusahaan kayak Shopee, Tokopedia, kayak gitu. Biasanya juga orang matematika juga berperan dalam
eh, bidang IT kayak gitu sih, Dek. Masuk perusahaan sekaliber Gitu. Google, IBM, Facebook, Microsoft itu masih bisa ya gitu. Bisa, bisa deh. Kan soalnya di situ nanti nggak hanya background-nya aja, tapi skill yang kita peroleh, misal kita kemampuanmu, misal Java, kayak C++, terus MATLAB, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya, itu nanti juga bakalan dites sama mereka. Gitu. Itu nanti ada tes tekniknya sendiri. Kalau misal kalian bisa menjalankan itu dan juga oke, ya oke-oke saja dari matematika. Dan itu pun kan juga udah dipelajari di di bangku kuliah juga kayak gitu. Kalau data science juga masih bisa dipelajari ya, ilmu data science di matematika. Bisa banget itu data science. Dan kebanyakan juga orang matematika itu data science. Soalnya itu juga apply dari matematikanya sendiri. Soalnya kan dari algoritmanya itu yang menyetuskan orang matematika sendiri kan. Dari runtutannya, aritmatikanya, logaritmanya, itu kan kebanyakan orang matematika yang berperan. Karena kan Jadi ilmu sebenarnya dasarnya. peluang orang matematika untuk bekerja di bidang IT ataupun di teknologi-teknologi itu cukup besar kayak gitu. Cuman emang kalau misal di luar itu akhirnya emang mereka lebih memandangnya ke IT dulu. Kalau kita bisa sama kayak orang-orang IT ya nggak masalah. Kayak gitu sih. Berarti harus memperdalami skill dulu juga ya, biar lebih meyakinkan Benar. mereka dulu, Mas. Baiklah, Mas. Terima Iya. kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Maliki atas pertanyaannya. Terus ada yang mau nanya lagi nih Mas dari Gufasya, katanya mau nanya. Silakan Gufasya mau nanya apa? Oke, makasih Saudari Anastasia Nomi atas waktunya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Gufasya Andika. Saya dari Matematika 2018. Mungkin pertanyaan sederhana kayak biasalah orang-orang seperti kita yang ibarat pinter banget juga enggak dan bodoh banget juga enggak gitu ya. Nah, di asuransi ini kita belajar dari awal lagi atau mengandalkan ibarat kepintaran kita gitu loh di dunia pekerjaan gitu. Soalnya mungkin teman-teman di sini masih ragu, asuransi harus pinter, saingannya sama orang-orang pinter. Nanti kalah kita, takutnya gitu Mas. Mungkin itu aja. Terima kasih sebelumnya. Ya emang baik, terima kasih pertanyaannya. Dulu emang saya tuh juga nggak begitu tahu tentang materi-materi asuransi. Jadi juga saya nggak tahu banget dari awal asuransi itu harus dimulai dari mana gitu kan. Nah berhubungan di sananya pasti orang-orang sana mempersiapkan dulu, ada pelatihan dulu selama biasanya 1 bulan. 1 bulan pertama itu buat pelatihan, buat pengenalan materinya, mungkin pengenalan dari prinsip-prinsip asuransinya, pengenalan dari itunya. Nah, untuk di bulan kedua nanti mulai kita dihadapi biasanya ada handle case. Handle case-nya itu mulai misal ada klaim baru itu. Ya apa sih cara kamu menanggapinya itu? Ya apa sih kamu cara menganalisa tentang kejadian-kejadian itu dan gimana kamu menyelesaikannya terkait case-case itu, kayak gitu sih. Dan itu nanti pasti di awal pasti diajarin dulu kok terkait itu tadi. Dan kalau misal di asuransi ya asuransi nanti itu ada namanya sertifikasi. Nah sertifikasi untuk ahli asuransi. Nah di situ nanti ada beberapa mata ujian, ada kayak prinsip asuransi. Dia itu harus lulus prinsip asuransi, hukum asuransi, terus mungkin dari ada esai-esainya tentang asuransi itu tadi. Tapi di situ nanti bakalan diajarin dulu biasanya kalau orang asuransi terkait materi-materi yang akan diujikan pada saat sertifikasi itu. Kayak gitu. Jadi jangan merasa, aduh aku dari matematika nggak bisa apa-apa nih, aku nggak tahu terkait dasar-dasar dari asuransi, dasar-dasar dari ini, dasar-dasar dari itu, kayak gitu kan. Kayak gitu. Kalau aku dulu belajar pertama mengenai asuransi itu belajar polis. Jadi polis itu kan lebih ke
aturan-aturan yang digunakan untuk aturan-aturan yang melekat pada si tertanggung untuk melakukan itu tadi perjanjian dengan asuransi kayak gitu kan. Jadi itu ada rule-nya sendiri-sendiri dari step A, step B, step C, step Z sampai dengan step terakhir itu harus bisa kayak gitu sih. Yang harus pertama dipelajari kayak gitu. Mungkin gimana? Sudah Mas, terima kasih. Terima kasih Gufasya atas Sudah. pertanyaannya. Terus, lanjut ya Mas, ada pertanyaan nih via chat dari Ricky Matematika 2018. Wah, ini panjang nih. Ada 2 pertanyaannya Mas. Satu-satu dulu aja ya. Boleh, satu dulu aja. Mengingat AI yang semakin canggih dalam permodelan dan perhitungan, saya khawatir kalau dunia asuransi tidak lagi butuh banyak matematikawan. Hal itu ditambah banyak saingan dari jurusan yang related, seperti ilmu aktuaria, akuntansi, dan lain-lain. Bagaimana pendapat Mas mengenai masa depan peluang kerja di bidang asuransi untuk matematikawan? Nah, itu Mas. Oke, peluang kerja di masa depan untuk orang matematika ya. Jadi matematika itu tadi kan saingannya sama aktuaria sama AI kan. Nah, dari matematika sendiri itu pasti menjadi dasar orang aktuaria dan juga orang AI dalam melakukan segala sesuatu. Jadi orang aktuaria itu harus bisa matematika. Nah, matematikanya itu dasarnya itu tadi yang dipelajari tentang peluang, statistika, dan juga tentang akuntansi. Itu kebanyakan dari hire orang matematika, kayak gitu sih. Nah, kalau AI itu sendiri kan lebih ke programming ya, programming sendiri. Nah, programming sendiri itu nanti kebanyakan juga dari orang matematika sendiri. Orang matematika juga bisa program, bisa ini, bisa itu, kayak gitu kan. Jadi santai aja untuk kedepannya, mungkin dari keahlian kalian di bidang program yang suka program, di bidang analisa yang pengen suka analisa, itu bisa masuk di aktuaria. Jadi bisa mengalihkan kemampuan kalian di bidang lainnya, dan itu nanti akan menjadi tambahan sendiri bagi orang matematika yang ingin hire di berbagai perusahaan kayak gitu. Itu sih. Ini ada pertanyaan kedua masih dari Ricky ya Mas. Banyaknya perusahaan asuransi yang tidak bisa survive, terutama selama pandemi ini. Bagaimana pendapat Mas mengenai masa depan perusahaan asuransi, terutama di Indonesia di mana tingkat kesadaran asuransi masih sangat rendah? Terkait itu berarti kan perusahaannya sendiri ya. Terkait perusahaannya sendiri, apakah bisa survive di masa depan, apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Kalau menurut saya itu masih bisa. Soalnya apa? Orang asuransi itu harus pinter memanajemen suatu resiko dari awal sampai akhir. Di awal itu pasti ada planning kedepannya terkait dampak-dampak yang dihadapi atau resiko-resiko yang bermunculan di masa depan kayak itu. Itu pun juga berkaitan dengan orang matematika kayak itu tadi, forecasting. Jadi kita tahu mengetahui tentang dampak apa sih yang akan terjadi di kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan, kemungkinan apa sih yang akan bakal saya rasakan di masa depan. Jadi itu udah dipersiapkan di awal itu tadi kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh asuransi. Jadi asuransi itu sudah melakukan mengklasifikasi resiko-resiko yang akan timbul di masa depan. Misal ada top risk, ada 10 top risk terhadap resiko-resiko itu. Misalkan yang salah satunya ini tadi ya, pandemi. Nah, pandemi itu nanti akan dijadikan bahan acuan sendiri terkait apa sih upaya yang bakalan dihadapi atau dilakukan terkait ini, apa sih terkait itu tadi sih. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya, kalau di asuransi itu akan berjalan dengan jangka panjang. Menurut saya sih kayak gitu.
Oke, baik. Buat Ricky, apakah sudah menjawab pertanyaannya atau belum nih? Iya, terima kasih Mas, katanya Ricky. Sama-sama. Terus nih ada Jadi pertanyaan dari lagi. yang lain ada yang ditanyakan? Ada dong Mas. Boleh. Dari Alfawira, katanya dia mau nanya Mas. Silakan Alfawira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Fandi. Saya mau izin bertanya. Jadi kan Ya. yang kita tahu kan sebenarnya kan ada tes sertifikasi untuk menjadi aktuaris ya. Kalau nggak salah itu namanya tes Betul. ASAI ya, yang ada kalau nggak salah pertama itu Iya, ada tujuh mata kuliah. 7 Mata tes ya. mata Itu ujian. yang mata ujian yang tes kan. Nah itu tapi saya juga cari info sebenarnya masih rancu Mas, itu sebenarnya beneran dibutuhkankah untuk lulus semua 7 mata uji tes itu, apa sebenarnya kita cukup lulusnya salah satu aja atau salah 3, salah 2 untuk kita bisa dibilang siap untuk bekerja di dunia asuransi gitu Mas. Soalnya kalau saya baca juga untuk setahu saya sendiri kan dalam 1 tahun kan cuma 3 kali tes Mas ya. Ada 3 kali sesi tes. Berarti kalau kita 1 tahun itu ikut 3-3-nya dan itu lulus semua, berarti kita minimal lulusnya 2 tahun ya. Kan 7. Nah, itu kan cukup panjang ya untuk maksudnya mencari kerja dalam waktu 2 tahun. Itu apa dibutuhkan apa cuma salah satu aja, Mas? Terima kasih, Mas ya. Mungkin agak panjang. Oh iya, benar. Jadi, kalau di sertifikasi itu kan emang ada mata kuliah wajib yang harus lulus gitu kan. Kalau misalnya saya sendiri kan saya kemarin juga ngambil sertifikasi di General Insurance. Nah, di General Insurance itu harus lulus mata ujian. Yang pertama itu prinsip dasar asuransi. Terus kemudian ada hukum tentang asuransi. Nah, 2 ini harus lulus dalam waktu yang samaan. Kalau misal dia nggak lulus, berarti harus mengulang dua-duanya dalam waktu itu. Nah, setelah misal 2-nya itu lulus, baru ada namanya esai, ada kayak mata kuliah lain yang harus dikerjakan lagi, dan itu ada 6, dan itu harus lulus semuanya. Itu. Jadi emang step-stepnya itu harus bisa terpenuhi semuanya. Dan emang itu jangkanya panjang, emang kalau kan dari setahun itu cuma ada 2, biasanya 2-3 kali tes. Dan sekali tes misal 2 kali, ambil 2 mata ujian. Kalau misal dia nggak lulus, ya udah ngulang lagi. Dan itu pun juga menghabiskan banyak uangnya juga, biaya juga. 1 kali mata ujian ada kemarin 450 kalau di General Insurance ya. 1 prinsip asuransi 450. Terus kalau misal 2 mata ujian udah kelihatan tadi, itu aja sih. Berarti, dan emang semuanya itu harus lulus semuanya. Berarti misalnya kita melaksanakan ujian itu sambil kerja gitu boleh Mas ya? Jadi kita kerja dulu terus sambil bisa gitu ya? Nggak perlu kita banyak bisa, sertifikasi dulu baru cari kerja? Biasanya itu kalau asuransi, kalau bisa kayak di asuransi, kalau misal daftar sertifikat general kayak gitu, itu ada institusinya. Jadi mereka itu emang merger atau join sama si perusahaannya itu tadi, dan biasanya itu akan di cover sama perusahaannya itu tadi yang buat sertifikasi. Kalau misal di luar itu tadi juga bisa, tapi ya itu tadi dari segi biayanya sendiri, dari segi waktunya, dan harus mencari dan menyelesaikan semuanya agar bisa memperoleh sertifikat itu kan. Berarti kan harus lama. Jadi mending disambi sama kerja. Itu. Siap. Terakhir boleh Mas, yang saya nanya lagi. Mungkin ada lagi. Boleh, siap. Job desk-nya Mas Fandi di Aspindo ini, kalau misalnya kita bandingkan sama job desk-nya di asuransi jiwa kayak mungkin Manulife sama Prudential tuh hampir sama Mas ya? Apa beda? Apa mungkin ada beda? Ada beda yang sangat signifikan, soalnya kan objek pertanggungannya itu beda. Kalau misal asuransi jiwa itu kan lebih ke human, kan lebih ke orang yang dipertanggungkan. Nah, kalau di asuransi umum itu lebih ke properti kayak building, terus misal alat berat kayak gitu. Jadi ada perbedaan
penanganan dan juga cara kerja dari masing-masing general insurance sama life insurance. Dan itu nanti kalau misal kalian mau ambil sertifikasi itu juga beda lagi. Ada yang namanya sertifikat life insurance sama sertifikasi general insurance. Itu beda ini. Terus untuk orang aktuaria, kalau orang aktuaria itu kemarin aku baca-baca itu ada 3. Yang pertama itu harus lulus matematika keuangan. Yang kedua dia harus lulus probabilitas sama statistika. Yang ketiga dia harus lulus akuntansi kalau nggak salah. Iya. Akuntansi sama ada mata-mata kuliah lainnya kan, pendukung lainnya. Berarti Mas Fandi juga kerja Mas Fandi juga kerja juga belajar accounting juga ya, akuntansi juga ya di kantor. Iya. Ya, jadi saya juga nyami-nyami belajar akuntansi, belajar dari teknik. Kan juga orang asuransi, kalau materi asuransi itu kan kebanyakan istilah-istilah asing gitu ya, istilah bahasa Inggris, istilah apa, membaca bacaan yang panjang dan gitu. Jadi ada materi baru di situ. Oke. Gitu. Sudah, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas ya. Oke, siap. Ada lagi mungkin? Terima kasih Alfa atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mas Fandi atas jawabannya. Terus ini ayo dong tanya lagi teman-teman. Dong. Malu-malu nih pada nggak mau tanya. Ini Maliki Shalendra, Mas boleh bertanya lagi? Boleh dong, silakan Maliki tanya lagi. Mas, Assalamualaikum. Ya, tadi saya kan bertanya tentang yang peran matematika dalam dunia programming. Mas, saya mau tanya, kalau Mas kan sebelumnya belum dapat ilmu akuntansi untuk masuk kayak ke asuransi, nah itu kan Mas kalau untuk belajar kayak gitu tuh Mas gimana, belajar apa dari teman atau Mas belajar sendiri dengan adaptasi begitu Mas? Kalau aku mesti minta ajarin dari teman kerja yang berkompeten di bidangnya itu sendiri. Saya kan dari itu mereka juga udah tahu lah mana yang akan dipelajari terkait itu tadi, mana yang biasanya dipelajari dan biasanya yang penting untuk dipelajari terkait itu. Jadi yang tak pelajari ya cuman yang digunakan, yang biasa digunakan aja. Kalau yang lainnya ya nggak usah. Yang gitu aja sih. Yang biasa digunakan aja lah. Itu. Terus gini Mas, apa benar ya permasalahan yang atau ilmu yang kita pakai di kuliah ini itu belum seberapa cukup untuk menghadapi dunia kerja yang begitu kompleks gitu Mas? Kalau sebenarnya sih mata kuliah yang kita pelajari itu kan lebih ke ini ya, lebih ke gimana caranya kita menyikapi terhadap itu kan. Tapi kenyataannya di dunia kerja itu nggak seperti itu. Itu hanya materinya saja. Kalau lebih ke praktek atau detailnya nanti emang sangat berbeda dari dunia perkuliahan. Itu sih. Emang beda banget emang kalau misal dunia perkuliahan sama dunia kerja itu emang beda. Cuman di dunia perkuliahan itu kan emang bagaimana cara kita untuk berpikir pemecahan masalahnya, bagaimana kita berpikir logis, sistematis, dan juga kayak itu. Dan itu nanti bakalan digunain di dunia kerja. Cara yang itu tadi, proses berpikirnya. Tuh, penerapannya sih, penerapan di dunia kerja lebih kayak itu. Kalau di aku misal ada integral 3, integral lipat 3, itu pun juga nggak begitu digunakan sih sebenarnya. Cuman kan kita udah terlatih proses-proses menemukan dari pembuktian itu kan, dari rumitnya, dari sistematikanya dari awal sampai akhir. Nah, itu pun juga mungkin bisa membantu dari pengerjaan sesuatu di pekerjaan. Kita tidak boleh mengambil mata kuliah sembarang gitu Mas ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan untuk ke depannya gitu.
Hmm. Hmm. Baiklah Mas, Safira, iya terima benar. kasih. Oke, siap. Oke, Ada Safira mau tanya iya apa nih. Safira? Hai Safira. Nggak, Pak Safira. Iya Safira mau tanya apa? Iya, Safira, silakan mau bertanya apa nih? Oh, ini dia chat, aku bacain aja, Mas. Selama Mas Fandik di bidang klaim ini, ada kasus tentang pembayaran klaim apa yang paling ribet? Atau mungkin pernah ada kasus fraud dari nasabahnya sendiri, Mas? Ini Safira Anggrek. Baik, Safira Anggrek ini nih 2015 ya? Waduh. Atau berapa? Halo. Baik, untuk itu, iya 2015. Kamu gabung juga. Pasti kamu tahu terkait pembayaran, mekanisme pembayaran asuransi umum di Askrindo kan. Jadi gini, kalau misal pembayaran di Askrindo, pembayaran klaim, apalagi di Askrindo itu asuransinya itu kan co-insurance. Jadi klaimnya itu bisa dibayarkan oleh banyak asuransi yang menanggung adanya klaim tersebut. Dan kebanyakan kemarin itu ada 3 asuransi yang akan bergotong royong untuk membayarkan klaimnya tersebut kayak gitu. Nah, dari misalkan tiga asuransi itu, ada satu asuransi yang berperan sebagai leader dan juga dua yang lainnya berperan sebagai member. Nah, tugas dari leader itu jadi dia nanti mengerjakan asuransinya dari awal sampai akhir dan juga proses pembayaran itu. Terus untuk membernya, itu nanti membernya tinggal terima pembayaran akhirnya. Misal pembayaran yang ditagihkan ke mereka berapa, sisanya berapa, kayak itu sih dari si membernya aja. Nah, dari permasalahan pembayarannya itu lebih berat ketika kita menagih tagihan ke membernya itu tadi. Soalnya apa? Member itu pasti kalau ditagih terkait pembayaran klaim itu mereka pasti lama dan juga pasti berbelit-belit dan itu nanti akan berpengaruh terhadap waktu pembayaran klaimnya. Soalnya waktu pembayaran klaim itu juga dibatasi. Misalkan dari disetujui klaimnya itu harus dibayar 30 hari setelah disetujui itu. Nah, 30 hari itu gimana caranya kita harus menagihkan ke member-membernya, menagihkan dari eh, pihak keuangannya dari internal sendiri dan juga ya apa caranya supaya tertanggung itu kalau misal lebih dari 30 hari kita bayarkan itu tidak marah kayak itu. Kayak itu sih Fir. Safira. Apakah sudah cukup menjawab, Mbak Safira? Terus Thank you, Mas Fandik. Udah sama-sama Mbak Safira. Oke, karena ini udah jam 8, ini pertanyaan terakhir aja ya. Ada yang mau nanya nggak nih sebagai pertanyaan terakhir? Ada yang ditanyakan lagi? Ini dari Arkan, mau tanya. Iya, silakan Arkan. Ya, selamat malam Mas. Perkenalkan saya Arkan dari Mat 19. Saya nanya bukan tentang asuransi sih, kayak untuk pekerjaan secara general aja. Kan selama ini buat mahasiswa tuh kayak pekerjaan butuh ada standar IPK-nya untuk melamar pekerjaan. Untuk zaman sekarang, saya mau nanya standar IPK yang bisa dilihat oleh suatu perusahaan itu berapa, dan apakah zaman sekarang ini si perusahaan itu masih melihat nama dari kampus si pelamar yang melamar ke dia, kayak gitu Mas. Itu aja sih. Terima kasih. Kalau misal kayak gitu sih emang tergantung sama
perusahaannya sih. Tapi kebanyakan kalau misal standar IPK-nya itu biasanya di atas 3,00. Itu kebanyakan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Ada juga yang pakai 3,3, ada juga yang harus mau pakai 3,5, juga itu ada. Jadi itu tergantung standar dari masing-masing perusahaan sendiri. Kayak gitu. Untuk dari apakah dia itu lulusan dari universitas ternama atau enggak, itu biasanya juga diperhatikan. Itu nanti akan menjadi poin sendiri untuk hire si itu tadi. Jadi emang dari kampus dan juga IPK itu berpengaruh terhadap si HRD merekrut itu tadi. Apalagi dari segi administrasi. Juga bisa administrasinya IPK-nya ngepas, misal 3,01, tapi dia punya prestasi yang banyak. Itu nanti juga bakalan dijadikan poin tersendiri. Jadi mereka itu melihatnya bukan dari segi akademik aja, dari soft skill, terus pengalamannya, kayak dia ini juga sering ikut seminar kayak gitu. Itu yang lebih ditekankan dari HRD-nya sih. Di samping itu tadi IPK. Ya Mas, terima kasih jawabannya. Itu. Apakah sudah terjawab, Arkan? Ya, sudah Mbak. Terima kasih Mas jawabannya. Kasih Arkan atas pertanyaannya, makasih Mas Fandik atas jawabannya. Ini karena udah jam 8 nih, kita lanjut aja ya ke sesi foto bareng, karena udah mau hampir ke penghujung acara. Ayo semuanya nyalain kameranya dong, kita mau foto bareng. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Udah belum yang dokumentasi? Sekali lagi deh, sekali lagi. Sekali lagi ya Mas ya, sekali lagi. 1, Boleh, siap. 1, 2, 3. Mau lagi nggak? Atau enggak? Mas mau lagi nggak, Mas? Kenapa? Boleh. Mau foto lagi? Ayo kita foto sekali lagi deh. Iya, aduh maaf. Mas ya, maaf ya, banyak foto. 1, 2, 3. Yeay. Terima kasih, Mas. Wah, kita udah sampai akhir acara nih. Sayang sekali, teman-teman. Karena tadi kita buka dengan doa, jadi kita tutup juga ya dengan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih ya Mas Fandik, terima kasih teman-teman atas partisipasi hari ini. Mohon maaf kalau masih ada salah kata. Sampai jumpa di kesempatan sharing alumni berikutnya. Dadah, selamat malam.